adalah penanya termuda yang pernah datang ke panggung Desa Anis. Kamu kelas berapa? Kelas 3 SMP. Kamu pamit. Kamu homeschooling kamu ya? Kenapa? Homeschooling. Iya, saya homeschooling dan ini disupport sama umi saya. Jadi Mana dia, ibunya? Itu. Ah, Iya. makasih Bu. Namanya siapa? Zia. Zian. Iya. Perkenalkan, nama saya Zia Robina, panggilannya Zia. Usia saya masih 15 tahun. Dan maaf Pak nih, saya belum bisa nyoblos. Coba saja saya udah 18 atau 17, mungkin saya sudah nyoblos ya Pak. Tapi ternyata saya belum bisa. Tapi saya sebagai masa depan bangsa putra-putri Indonesia ini sudah mulai mempelajari calon pilpres nanti di tahun 2028 atau 2029 mungkin ya. Keren ini. Jadi mungkin saya langsung to the point aja ya Pak. Pendapat Bapak tentang kurikulum di Indonesia, kemampuan murid kan tidak semuanya bisa sama ya Pak. Dan kecenderungan anak murid cenderung berbeda-beda. Jika kita kebanyakan di sekolah-sekolah menyemar Tepuk tangan dulu dong. Iya. masih grogi Ini Pak. enggak, ini keren. Yang mahasiswa kesini belum tentu bisa pegang mikrofon nggak goyang. Betul nggak? Iya. Saya dulu SMP begini, maju ke depan, tanya Pak Jono tuh. Maju ke depan, pegang kertas, bergetar kertasnya. Ini, Zia, ke depan, tenang, pegang mikrofon, ngomong dengan baik. Top kamu, yuk terusin. Jadi saya dulu pas TK kecil ada kesusahan Pak dalam membaca, belum bisa. Sedangkan TK kecil ini mereka masih di masa bermain Pak. Ya. Dan kebetulan saya masih belum bisa baca. Tiba-tiba posisi juga baru pindah dari kota lain ke pindah kota ya. Ya. Lalu pertanyaannya? Di situ saya sudah mulai di situ saya sudah mulai intinya gini deh Pak, saya karena masih grogi nih Pak. Kadang-kadang tuh Mm-mm. Iya. Sedangkan saya sudah baru pindah ke Si, Pak. Sedangkan saya waktu TK kecil sudah dibilang sama gurunya, dipanggil orang tua saya mengidap disleksia. Padahal saya sekarang membaca buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia dengan lancar. Di situ menjadi pertanyaan, gimana sikap Pak Anies, pendapat Pak Anies untuk menangani situasi ini? Ya. Jadi gini, Zia, coba dikoreksi ya kalau saya salah. Jadi pertanyaan Zia, jangan sampai setiap anak disamakan. Ada yang sudah siap belajar, ada yang belum. Betul ya? Dan guru tidak boleh melakukan judgement. Kemudian memberikan label kepada anak-anak. Oke, ya. Saya rasa setuju sekali. Dan disampaikan Zia ini adalah hal yang penting sekali. Harus disadari oleh semua yang berada di dunia pendidikan. Anak-anak punya potensi yang berbeda-beda. Dan tidak boleh diseragamkan. Justru harus ditumbuhkan. Karena itu saya sering bilang, jangan pernah menggunakan istilah mencetak. Karena anak tidak untuk dicetak. Jangan mencetak generasi emas. Memang pendidikan cetakan.
Bukan, selalu menumbuhkan. Kalau menumbuhkan, keunikan yang ada di dalam tiap pribadi akan tumbuh dengan baik. Itu kira-kira begitu. Ya. Lalu yang dibutuhkan di sekolah adalah begini, bibit yang baik. Ini kalau misalnya analog sebagai perumpamaan tanaman, bibit yang baik supaya bisa tumbuh harus ada tanah yang subur, betul ya? Nah, tanah yang suburnya di mana? Sekolah. Sekolah itu apakah TK, apakah SD, SMP harus menjadi lahan untuk anak itu tumbuh supaya bisa tumbuh dengan baik sesuai potensinya. Lalu bibit baik, tanah subur, iklimnya harus baik. Kalau iklimnya tidak baik tidak bisa tumbuh. Yang bikin iklim siapa? Pemerintah. Dengan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Nah, gurunya yang bagian merawat tidak boleh judgement begitu. Dan menurut saya di fase pendidikan usia dini tidak boleh anak-anak diharuskan bisa membaca dan menulis, tidak boleh. Itu masa bermain, betul-betul bermain. Biarkan anak-anak bermain. Nanti masuk SD baru mulai belajar menulis. Dan pengalaman saya pribadi, saya ini masuk TK umur 3 tahun, baru masuk SD umur 7 tahun, jadi 4 tahun TK-nya itu. Cum laude itu TK. Kalau kuliah itu kan makin cepat makin dapat cum laude kan? Kalau TK makin lama itu makin cum laude. Jadi saya masuk TK 3 tahun di TK Aba di Dagen. Kemudian habis itu masuk TK Masjid Syuhada. Dan saya baru belajar baca tulis itu SD kelas 1. Saya beruntung sekali. Kenapa? Orang tua saya tidak pernah memaksa saya untuk calistung waktu TK. Guru saya tidak pernah memaksa calistung di saat usia TK. Dan baru ketika SD, saya sering sampaikan kepada orang tua, jangan pernah takut anaknya tidak bisa baca tulis ketika TK. Jangan pernah takut. Kenapa? Ini contohnya nih. Alhamdulillah besarnya bisa baca dan bisa tulis. Ini contohnya nih. Nggak ada yang namanya terlambat belajar calistung. Justru itu kesempatan bermain yang harus dijaga. Jadi Zia, saya setuju. Kapan-kapan kamu bikin tulisan soal itu, biar jadi pengalaman buat semuanya, ya. Oke, makasih Zia. Saya boleh tanya nggak sama kamu? Gantian saya yang tanya. Boleh pegang dong ini ya. Zia, kalau nanti kamu udah gede, kamu pengen bikin apa? Kamu pengen jadi apa? Pengen bikin apa? Ubah fashion industri muslim. Wow. Pengen mengubah fashion industri muslim. Diubah jadi gimana? Kiblatnya tuh ke Indonesia istilahnya. Tapi mungkin ya karena Indonesia udah populasi pertama muslim di Indonesia ini, sudah ada, gerakannya sudah ada, tapi saya pengen mengembangkan lagi ke situ. Dari fashion sebagai muslimah yang pengen ngikutin syariat Islam dalam berhijab, jadi kita saling support dan saya sekarang sudah mulai dari homeschooling, saya sudah disupport sama ibu saya dan nama brandnya Zira, tapi belum mulai Pak, karena juga saya mau memasuki sekolah dulu, SMA, terus SMP, jadi mungkin kuliah saya mungkin mulai. Wah, top, man. Jadi Zia ini nanti mau dorong untuk Jadi teman-teman sekalian, begini, ketika potensi ada, cita-cita ada, soal kemauan aja insya Allah jadi kenyataan, ya. Selamat, ya. Selamat ya. Ibu selamat Bu ya, udah didik anaknya dengan baik, Masya Allah. Boleh dong kasih tepuk tangan yang meriah buat Zia.